Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video saya akan menampilkan tafsir tematik. Jawaban nomor 1 yakni ayat-ayat tentang kebenaran semua agama. Nah, pluralitas sendiri memiliki arti paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat. Ayat-ayatnya yakni ada pada surah Al-Baqarah ayat 62, Al-Maidah ayat 48, Al-Baqarah ayat 136, dan Ali Imran ayat 85. Untuk penafsiran dari ayat-ayat tersebut, yakni dari surah Al-Baqarah terlebih dahulu. Pada intinya, beberapa tafsir menjelaskan bahwa ayat tersebut menerangkan bahwa Allah telah memberikan 2 syarat agar manusia dapat meraih keselamatan abadi kelak di akhirat, yakni iman kepada hari akhir dan juga beramal shalih. Mengenai agama, itu terserah agamanya selama mereka memenuhi 2 syarat tersebut. Kemudian Quran surat Al-Maidah ayat 48 menerangkan bahwa tiap-tiap umat diberi syariat atau peraturan-peraturan khusus dan diwajibkan kepada mereka melaksanakannya, dan juga mereka telah diberi jalan dan petunjuk yang harus dilaksanakan untuk membersihkan diri dan mensucikan jari mereka. Nah, untuk tafsir yang lainnya bisa dibaca pada PPT saya. Jawaban nomor 2, yakni di antara ayat-ayatnya ada surah Al-Kafirun ayat 1-6, Al-An'am 108, Al-Hajj 40, Al-Mumtahanah ayat 8-9, kemudian Al-Maidah ayat 47 dan At-Taubah ayat 12. Nah, yang mana bunyi surat Al-Kafirun sudah sangat familiar. Kemudian ada Al-An'am 108 yang berbunyi seperti ini. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zuyyina likulli ummatin amalahum. Tsumma ila rabbihim marji'uhum fanabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dan untuk ayat-ayat selanjutnya bisa dibaca sendiri. Adapun penafsiran dari beberapa ayat tersebut saya ambil dari Al-Kafir dan Al-An'am. Dalam surat Al-Kafirun mempunyai maksud untuk mulai agamamu sehingga kamu tidak akan pernah meninggalkannya. Karena itulah diucapkan kepadamu dan telah ditetapkan bahwa kamu tidak akan melepaskan diri darinya. Allah pun melarang adanya kompromi agama serta menginformasikan kepada umat manusia terutama umat muslim bahwasanya Islam tidak mengenal toleransi dalam hal keimanan dan peribadatan. Karena jika Islam ya sudah Islam, jangan ada kata untuk goyah karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Seperti itu. Nah, dari beberapa kajian dari Al-An'am, Al-Hajj, Mumtahanah, Al-Maidah dan sebagainya, hal itu menjelaskan bahwasanya tidak melarang umat muslim untuk berbuat baik kepada pemeluk agama lain dan mengajarkan sikap toleransi yang sangat tinggi. Adapun hal-hal yang menjadi batasan dalam toleransi non-muslim ialah yang pertama, kezaliman, yang kedua, sepanjang mereka tidak memusuhi, dan kemudian yang seterusnya bisa dibaca sendiri nggih. Lanjut pada jawaban dari soal nomor 3. Contohnya ada pada Quran surah Saba ayat 15. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah dan seterusnya. Kemudian selain itu juga terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 126. Contoh yang ketiga yakni Al-Ahzab ayat 36. Dari beberapa ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia sebagai khalifah di bumi diberikan kebebasan untuk menentukan bagaimana cara atau jalan mereka mengatur kehidupan di dunia atau dalam membentuk sebuah komunitas masyarakat berupa negara atau daulah. Akan tetapi manusia juga tidak bebas melainkan terikat pada hukum-hukum yang ditetapkan Allah beserta Rasulnya, dan juga dituntut untuk melakukan perbaikan di bumi serta menjalankan apa yang sudah menjadi kewajibannya sebagai khalifah di bumi. Jadi itulah ketiga jawaban dari saya, semoga membantu teman-teman dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.